Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar seluruh siswa-siswa SMA Seoul Kuliah, khususnya untuk kelas 11 Ilmu Bahasa dan Budaya. Baiklah, di pertemuan kali ini, di pertemuan kedua ini, Bapak masih akan melanjutkan materi tentang cerita pendek atau cerpen. Bapak harap kalian sudah mengerti di pembelajaran atau video yang pertama, sudah mengerti tentang cerita pendek, apa itu pengertian cerita pendek dan apa yang masuk di video sebelumnya. Dan di video yang kedua ini, materi cerita pendek ini akan kita bahas mengenai fungsi pada cerita pendek. Oke, namun sebelum memulai pembelajaran, akan membacakan kompetensi dasar 3.1 atau pencapaian pembelajaran dalam video kali ini, yaitu mengidentifikasi nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam kumpulan cerita pendek yang dibaca. Nah, tujuan pembelajarannya adalah peserta didik dapat memahami informasi tentang nilai-nilai kehidupan dalam cerita pendek, menemukan nilai-nilai kehidupan dalam cerita pendek, menemukan dan mendemonstrasikan nilai kehidupan dalam cerpen pada kehidupan sehari-hari. Nah, mari kita mulai pembelajaran cerita pendek di video atau materi kedua ini. Itu fungsi cerita pendek yang pertama, yaitu adalah nilai agama. Pertama akan kita bahas. Nilai-nilai agama berkaitan dengan perilaku benar atau salah dalam menjalankan aturan-aturan Tuhan. Jadi, fungsi cerita pendek sebenarnya sebelum Bapak mulai untuk membahas tentang satu persatu dari nilai agama, budaya sosial, dan nilai moral, fungsi cerita pendek sendiri termasuk ke dalam genre atau cerita atau naratif fiksionalnya. Seperti halnya anekdot, keberadaannya lebih pada kepentingan memberikan kesenangan untuk para pembacanya. Meskipun demikian, cerita pendek atau cerpen sendiri tidak terlepas dari kehadiran nilai-nilai tertentu di balik kisah-kisah yang mungkin mengharukan, misalnya contohnya mengharukan, mencemaskan, membahagiakan, menggembirakan, dan sebagainya. Sebuah cerita pendek seringkali mengandung hikmah atau nilai yang bisa kita petik di balik perilaku tokoh ataupun di antara kejadian-kejadian yang terdapat pada cerita pendek itu sendiri. Hal ini karena cerita pendek tidak lepas dari nilai-nilai ini. Nah, nilai yang pertama yaitu adalah nilai agama, yang seperti yang sudah Bapak jelaskan tadi. Nilai-nilai agama itu berkaitan dengan perilaku benar atau salah dalam menjalankan aturan-aturan Tuhan. Jadi kalau nilai agama itu yang tertera pada cerita pendek, biasanya nilai ini berkaitan erat dengan benar atau salah tindakan ataupun kejadian yang ada pada cerita tersebut yang bersangkut paut dengan Tuhan kita. Yang kedua yaitu nilai budaya. Nilai budaya sendiri berkaitan erat dengan pemikiran, kebiasaan, dan hasil karya cipta manusia. Dan biasanya kebudayaan ataupun yang sudah melekat pada masyarakat itu biasanya yang terdapat pada nilai budaya yang tercantum, yang tersirat oleh penulisnya kepada pembacanya pada sebuah cerita pendek. Nah, yang ketiga yaitu adalah nilai sosial. Nilai sosial berkaitan dengan tata laku hubungan antara sesama manusia ataupun kemasyarakatan. Nilai sosial sendiri adalah bagaimana dalam cerita pendek tersebut dijelaskan ataupun dideskripsikan melalui ceritanya bagaimana hubungan tokohnya dengan sosial ataupun masyarakat di sekitarnya. Nah, untuk nilai moral sendiri yaitu nilai yang berkaitan dengan perbuatan baik dan buruk yang menjadi dasar kehidupan manusia dan masyarakat. Jika nilai agama yaitu berkaitan erat dengan benar atau salah dalam menjalankan aturan-aturan Tuhan, diri kita terhadap Tuhan. Kalau dinilai moral adalah bagaimana aktivitas yang tokoh pada cerita pendek itu lakukan berkaitan eratnya bagaimana perbuatan baik ataupun buruk yang dianggap baik ataupun buruk pada pola kehidupan masyarakat, seperti itu. Nah, sudah ngerti sampai di sini, mari kita lanjutkan di slide berikutnya, yaitu tentang fungsi cerita pendek sebagai sarana penghibur diri. Nah, bisa kalian lihat fungsi cerita pendek sebagai sarana penghibur diri, yaitu yang pertama adalah sebagai kepercayaan diri, sebagai jati diri, sebagai motivasi diri, dan juga sebagai kreativitas diri. Nah, yang dimaksudkan fungsi cerita pendek sebagai sarana penghibur diri di sini adalah memaknai ataupun menggali nilai-nilai tersebut. Kadang-kadang
kita perlu meresapi bagian demi bagian pada cerita pendek secara lebih intensif ataupun lebih dalam ya, tidak sekedar menikmatinya sebagai sarana penghibur diri saja. Jadi fungsi cerita pendek itu sebagai kepercayaan diri adalah membantu kita untuk menumbuhkan rasa percaya diri kita. Yang kedua, menulis cerita pendek juga akan membantu menumbuhkan rasa percaya diri, dapat mengenal diri sendiri, dan juga menjadi seseorang yang lebih maju. Menulis cerita pendek akan membantu meningkatkan kreativitas diri dan juga mampu meningkatkan kreativitas dan ilmu pengetahuan, dapat berbagi pengalaman dengan orang lain dan juga dapat menyalurkan emosi. Jadi untuk diri kita sendiri ketika kita ingin menulis puisi ataupun menulis cerita pendek ataupun membaca sebuah cerita pendek hasil karya seseorang, dapat menimbulkan rasa emosi pada diri kita dan juga kita dapat mengetahui jati diri kita sebagai motivasi diri kita dan juga dapat memunculkan kreativitas diri. Biasanya seperti ini, jika kalian membaca cerpen ataupun membaca sebuah cerita, jika kita sudah masuk ataupun meresapi ke dalamnya, ke dalam isi cerita tersebut, biasanya kita seolah-olah menjadi sosok dalam cerita pendek itu sendiri dan biasanya ada kaitan arah dengan diri kita. Biasanya ketika kita yang tidak pemalu, ketika kita yang pemalu maksudnya ketika kita membaca sebuah cerpen di mana tokohnya itu sangat percaya diri, jika kita sudah mencintai cerpen itu ataupun mencintai tulisan itu, biasanya itu akan memotivasi diri kita menjadi seseorang yang lebih percaya diri. Seperti itu. Itulah maksud dari fungsi cerita pendek sebagai sarana penghibur diri. Ya, jadi selain fungsi cerita pendek itu untuk nilai sosial, agama, budaya, dan juga nilai moral, namun juga cerita pendek itu sebagai sarana penghibur diri kita untuk meningkatkan kepercayaan diri, memotivasi diri kita, dan juga mengembangkan ilmu dan pengetahuan kita. Seperti itu. Nah, Bapak rasa demikianlah penjelasan singkat Bapak mengenai cerita pendek, fungsi cerita pendek, dan bagaimana pengaplikasiannya terhadap kehidupan sehari-hari dari nilai-nilai yang sudah Bapak jelaskan tadi. Bapak harap kalian bisa mengerti walaupun penyampaiannya sangat singkat seperti ini. Jika ada pertanyaan, silakan kontak Bapak di nomor WhatsApp yang sudah tertera di sini dan juga alamat email Bapak ya di rusian19@icloud.com jika ada pertanyaan. Dan juga Bapak ingin mengingatkan bagi yang merasa belum mengumpulkan tugas, saran untuk segera mengumpulkan tugas karena itu adalah menjadi penilaian untuk Bapak. Data nama kalian tertera di situ. Jadi bagi yang merasa belum mengumpulkan tugas, bahkan namanya belum ada di daftar penilaian Bapak. Baik, terima kasih atas perhatian kalian semua. Selamat belajar di rumah. Silahkan cari referensi dari internet atau buku-buku lainnya mengenai materi tentang cerpen ini. Semoga kita bisa segera bertatap muka di kelas. Kita berdoa bersama-sama semoga COVID-19 ini akan segera berakhir dan kita bisa melaksanakan pembelajaran seperti biasanya. Amin. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.